Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reifan Nurutama dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan angkatan 2020 dengan NIM 20041123336. Akan menjelaskan tentang sistem osmoregulasi. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan, yaitu apa rasa daging ikan air tawar dan apa juga rasa ikan air laut, dan apa juga rasa ikan asin. Mengapa daging ikan asin terasa asin sedangkan daging ikan laut segar yang hidup di laut terus-menerus terendam air asin tidak merasa asin? Mekanisme apa yang mengatur pemasukan garam ke dalam tubuh ikan? Sebelumnya kita akan masuk ke sistem osmoregulasi. Pengertian dari sistem osmoregulasi ini adalah suatu sistem untuk mengatur mempertahankan konsentrasi garam dalam tubuh. Ada perbedaan konsentrasi garam antara cairan di dalam tubuh dan lingkungan sekitar. Pertama, saya akan menjelaskan juga tentang sistem osmoregulasi pada ikan air tawar. Konsentrasi air di luar tubuh lebih kecil daripada air di dalam tubuh, atau ikan dalam kondisi hypertonik terjadi karena proses difusi. Air masuk dengan konsentrasi kecil masuk ke dalam tubuh, terutama melalui insang. Osmoregulasinya terjadi, kelebihan air dikeluarkan dalam bentuk urin yang cair dan banyak. Bila proses osmoregulasi terganggu, air tertimbun dan proses metabolisme tidak dapat berjalan lagi. Kedua, pada sistem osmoregulasi pada ikan air laut. Bila proses osmoregulasi terganggu, air keluar dari dalam tubuh dan berproses. Konsentrasi air di luar tubuh lebih besar daripada air dalam tubuh, atau bisa juga disebut ikan dalam kondisi hipotonik. Terjadi karena proses osmosis air dengan konsentrasi kecil keluar dari dalam tubuh, terutama melalui insang, dan terjadilah osmoregulasi. Kekurangan air di atas dengan cara minum air dalam jumlah banyak, urin sedikit dan pekat. Bila proses osmoregulasi terganggu, air keluar dari dalam tubuh dan proses metabolisme tidak dapat berjalan lagi. Konsentrasi cairan. 1 gram bahan tersuspensi dalam 1 liter air sama dengan molar solution atau cairan molar sama dengan 1 osmol per kilogram dalam 22,4 atm atau atmosfer. 1 gram bahan terlarut dalam 1 liter air sama dengan molar solution atau cairan moral bila bahan yang terdapat dalam air semakin mudah terlarut. Nilai osmolaritas cairan tersebut semakin besar. Contohnya 1 gram sodium klorida per kilogram air. Nilai osmolaritasnya sekitar 2 osmolaritas per kilogram. 1 osmolaritas sama dengan 1000 miliosmolaritas. Ini adalah dan selanjutnya kita akan masuk pada osmoregulasi ikan air pada ikan hiu. Osmoregulasi pada ikan hiu yaitu konsentrasi cairan di dalam dan di luar tubuh hampir sama. Dalam darah ikan hiu terdapat darah, urea, serta senyawa nitrogen yang lain di dalam darah. Senyawa ini hanya sedikit yang dikeluarkan lewat urin. TMAO atau terimetilamine oksida adalah salah satu bentuk sampah yang mengandung nitrogen, dapat diserap kembali dalam ginjal. Insang ikan hiu bersifat impermeable terhadap TMAO dan urea. Seterusnya, ikan laut dapat kehilangan 3-60% dari air yang diminum melalui proses osmosis pada insang dan kulit. Ikan minum air laut sebanyak 7-35% dari berat tubuh per hari. Air dan ion-ion nitrogen plus dan K plus dan C aminus diserap dan oleh saluran pencernaan. Sisa ion yang tidak terserap dikeluarkan oleh sel klorida di insang. Pada ikan laut, ginjal tidak berkembang dengan sempurna.
kadang tidak mempunyai glomerulus karena ekskresi air kebanyakan tidak melalui ginjal. Urinnya hanya 1-2% dari berat tubuh. Selanjutnya ada 2 jenis ikan, yaitu ikan Diadromus dan Euryhalin. Pengertian ikan Diadromus yaitu dapat hidup di air tawar dan air laut. Di Diadromus ini juga ada 2 bagian, yaitu Anadromus, yaitu pengertiannya menetas di air tawar dan kemudian pindah ke laut untuk mencari makan dan tumbuh. Ikan akan kembali ke air tawar untuk bereproduksi, contohnya ikan salmon. Kedua, ikan Catadromus, menetas di air laut dan pindah ke air tawar untuk makan dan tumbuh. Pada waktu bereproduksi kembali lagi ke laut. Pada ikan-ikan Diadromus ini, kemampuan untuk hidup di air dengan salinitas yang berbeda tergantung dari tahapan dalam hidupnya. Proses perkembangan kemampuan osmoregulasi ini seiring dengan proses perubahan fisiologi dan morfologi. Ikan ini tidak dapat bolak-balik dari air tawar ke air laut atau sebaliknya. Tahapan perkembangan tertentu hanya dapat hidup di lingkungan tertentu. Misalnya, pada ikan salmon, pada ukuran panjang tubuh 10-15 cm mulai menyesuaikan diri untuk hidup di air dengan salinitas yang tinggi. Kedua, ada ikan Euryhalin yang dapat hidup di air tawar dan air laut atau bolak-balik. Ikan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap salinitas sehingga dapat pindah dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain. Ikan mampu menyesuaikan mekanisme osmoregulasi dengan cepat, tergantung dari kecepatan mereka dalam berpindah habitat. Untuk beradaptasi terhadap lingkungan laut, ikan Euryhalin minum air laut, misalnya ikan trout dan belut atau sidat. Pada saat hidup di air tawar, mereka tidak minum air, tetapi saat hidup di laut, mereka minum air 4-15% dari berat tubuh per hari. Ada juga ikan-ikan yang merubah fungsi ginjalnya untuk beradaptasi terhadap air laut. Proses filtrasi pada ginjal berhenti dan proses penyerapan air meningkat. Reproduksi urin turun dan sel klorida di insang yang berfungsi untuk mengeluarkan garam menjadi aktif. Biasanya kondisi darah menjadi stabil dalam waktu 5 hari. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya untuk sistem osmoregulasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.